semua, ketemu lagi dengan saya Dr. Sun di channel Sunita Maharani. Hari ini saya akan membahas tentang konstipasi atau yang biasa teman-teman sebut dengan sembelit. Sembelit adalah suatu keadaan di mana seseorang sulit untuk buang air besar. Dikatakan sembelit jika frekuensi buang air besar di bawah 3 kali dalam seminggu disertai dengan gejala yang pertama, sulit atau sakit saat buang air besar. Yang kedua, mengejan keras saat buang air besar. Yang ketiga, ada perasaan tidak tuntas saat buang air besar. Yang keempat, feses atau tinja keras dan kering. Yang kelima, ukuran tinja bisa besar-besar atau kecil-kecil. Yang keenam, kembung. Yang ketujuh, mual dan nafsu makan menurun. Apakah buang air besar harus setiap hari? Nah, jawabannya tidak, karena metabolisme setiap orang itu berbeda-beda. Walaupun buang air besarnya tidak setiap hari, misalnya 2 hari sekali, tetapi saat buang air besar, teman-teman tidak merasa sakit atau tidak ada keluhan-keluhan seperti yang saya sebutkan tadi, itu tidak bisa dikatakan sembelit. Faktor resiko terjadinya sembelit adalah yang pertama dari usia. Pada orang lanjut usia, sembelit sering terjadi. Ini karena pada orang lanjut usia, sistem saraf dan sistem pencernaan itu kinerjanya sudah mulai menurun sehingga metabolisme menurun. Tetapi bukan berarti sembelit pada orang lanjut usia itu normal. Jadi harus dievaluasi, dicari tahu karena apa dan dicari solusinya. Lalu juga pada anak-anak, karena pada anak-anak ini sering menahan buang air besar misalnya karena bermain, ataupun jijik dengan toiletnya, ataupun kurang minum karena kurang pengawasan dari orang tua. Yang kedua, jenis kelamin. Sembelit ini lebih sering terjadi pada wanita karena pengaruh hormon sebelum menstruasi dan pada saat kehamilan. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan sembelit. Yang pertama, karena kurang serat pada makanan yang dikonsumsi, karena serat ini fungsinya untuk membantu mobilitas atau pergerakan sistem pencernaan. Yang kedua, kurang minum air putih sehingga menyebabkan feses atau tinja menjadi kering dan keras. Yang ketiga, karena tidak aktif seperti kurang berolahraga atau tidak berolahraga sama sekali. Apalagi misalnya kerja di depan komputer duduk berjam-jam, lalu pulang kerja rebahan, tidak melakukan kegiatan lagi, sehingga kurang gerak ini bisa menyebabkan metabolisme menurun. Yang keempat, karena rutin mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang bisa menyebabkan sembelit. Contohnya obat-obatan antidepresi, obat anti kejang, obat anti hipertensi, golongan kalsium channel blocker, obat antacid yang mengandung aluminium, juga beberapa suplemen yang bisa menyebabkan sembelit seperti kalsium dan zat besi. Yang kelima, karena sering menahan buang air besar. Ini paling sering terjadi pada wanita, biasanya karena perjalanan, lalu jijik untuk menggunakan toilet umum sehingga ditahan buang air besarnya. Yang keenam, karena stres ataupun karena emosi. Karena pada saat kita stres atau emosi, hormon tidak bisa bekerja dengan baik sehingga bisa menyebabkan metabolisme menurun. Yang ketujuh, karena menderita penyakit-penyakit tertentu yang bisa menyebabkan pergerakan usus itu menurun. Contohnya penyakit multiple sklerosis, stroke, diabetes mellitus, kanker usus, dan kanker rektum. Yang ke-8, karena adanya obstruksi atau penyumbatan pada usus. Sembelit tidak bisa dianggap remeh ya teman-teman, karena sembelit juga bisa menyebabkan beberapa komplikasi. Yang pertama, hemoroid atau wasir. Ini disebabkan karena pada sembelit sering mengejan terlalu keras. Yang kedua, prolapsus rektum, yaitu suatu keadaan di mana dinding rektum itu keluar dari jalurnya. Salah satunya disebabkan karena sering mengejan keras dan juga karena jongkok terlalu lama. Yang ketiga, fisura ani atau robeknya anus dikarenakan tinja yang keras dan besar. Kapan teman-teman harus segera ke dokter? Yang pertama, jika terjadi perubahan kebiasaan buang air besar dan gejala-gejala sembelit yang saya jelaskan tadi muncul dan berlangsung lama, yaitu sekitar 6 minggu sampai 3 bulan. Yang kedua, buang air besar berdarah. Yang ketiga, tidak bisa buang air besar disertai dengan gejala muntah-muntah ataupun demam dan juga tidak bisa kentut.
Yang keempat, gagal buang air besar karena ukuran feses besar dan keras. Biasanya pasien sudah berusaha untuk mencungkilnya dari anus, tapi tetap gagal untuk buang air besar. Dokter akan melakukan anamnesa atau wawancara dan juga memeriksa fisik teman-teman. Dari hasil anamnesa dan pemeriksaan fisik ini tadi, dokter akan menentukan apakah teman-teman perlu dilakukan pemeriksaan darah atau pemeriksaan tinja ataupun melakukan pemeriksaan lain seperti ronsen abdomen atau ronsen perut, USG, dan juga kolonoskopi, yaitu memasukkan kamera dari anus. Jika sembelit disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat, biasanya dokter akan menganjurkan perubahan pola hidup dan juga jika diperlukan, dokter akan memberikan obat-obatan pencahar dan obat-obatan lain yang dibutuhkan. Untuk kasus gagal buang air besar dikarenakan ukuran tinja besar dan keras, biasanya dokter akan langsung melakukan evakuasi atau mengeluarkan tinja. Ini biasanya dengan tindakan klisma atau enema. Jika sembelit terjadi karena menderita penyakit-penyakit tertentu yang gejalanya sembelit, biasanya dokter akan melakukan pengobatan untuk mengatasi penyakit tersebut. Jika sembelit disebabkan oleh karena teman-teman rutin mengkonsumsi obat-obatan tertentu, jika obat-obatan ini dibutuhkan, obat-obatan ini tidak di-stop. Biasanya dokter akan menganjurkan perubahan pola hidup dan juga jika diperlukan akan memberikan obat-obatan pencahar. Jika sembelit disebabkan oleh karena teman-teman sering mengkonsumsi suplemen tertentu seperti kalsium dan zat besi, sebaiknya kebutuhan kalsium dan zat besi ini didapat dari konsumsi makanan sehari-hari, contohnya seperti keju dan kacang-kacangan, kecuali teman-teman dalam keadaan defisit atau kekurangan kalsium ataupun kekurangan zat besi, sehingga membutuhkan suplemen kalsium dan zat besi. Apa saja pola hidup yang dapat dilakukan untuk mengatasi sembelit? Yang pertama, dengan cukup minum air putih, yaitu lebih kurang 2 liter per hari. Yang kedua, konsumsi makanan berserat. Kebutuhan serat per hari sekitar 18-38 gram. Serat ini bisa didapatkan dari makanan ya. Contohnya buah-buahan seperti buah pepaya. Kandungan papain pada buah pepaya bisa membantu melancarkan buang air besar. Juga pepaya ini mudah didapat dan harganya tidak mahal. Buah alpukat juga bagus untuk melancarkan buang air besar karena mengandung lemak baik. Jika mengkonsumsi jeruk, konsumsilah dengan serabut putihnya karena serabut putih ini mengandung tinggi serat. Juga buah-buahan lain seperti apel, pir, dan beri-berian. Sayur-sayuran seperti brokoli, bayam, dan kelor juga mengandung tinggi serat. Kacang-kacangan seperti kacang merah, almond yang mengandung magnesium bagus untuk meningkatkan metabolisme. Dan juga serat bisa didapatkan dari makanan seperti oat, nasi merah, dan gandum. Yang ketiga, dengan olahraga. Olahraga ini baik untuk membantu motilitas atau pergerakan saluran pencernaan. Olahraga harus rutin ya, minimal 3 kali dalam seminggu. Jika teman-teman terlalu malas untuk berolahraga, setidaknya olahraga jalan. Olahraga jalan ini sangat mudah, bisa dilakukan di dalam rumah, mondar-mandir depan belakang selama 15 menit sampai setengah jam non-stop ya. Yang keempat, jangan menunda buang air besar. Jika mobilitas teman-teman tinggi dan keinginan untuk buang air besar sering muncul pada saat berada di luar rumah, tetapi teman-teman jijik untuk menggunakan toilet umum, sebaiknya dicari solusinya. Misalnya teman-teman rajin membawa tisu basah, tisu kering, ataupun jika menggunakan kloset duduk, alas kloset duduknya dengan alas kloset duduk. Karena kloset duduk tidak boleh dibuat jongkok ya, karena bisa pecah. Contoh alasnya itu seperti ini. Harganya ini murah, nggak mahal ya, tapi ini untuk sekali pakai. Ingat ya teman-teman, tisu-tisu dan alas kloset duduknya harus dibuang ke dalam tong sampah yang disediakan. Jangan dibuang dalam kloset ya teman-teman. Yang kelima, dengan mengkonsumsi probiotik seperti yogurt, keju, dan tempe. Semoga informasi yang saya berikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya Dr. Sun mohon pamit, sampai ketemu di informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.